Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Permatasari, NIM 191201122, kelas HUT 3C. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya yang berjudul pembuatan pati ubi kayu. Pati adalah karbohidrat yang merupakan polimer glukosa dan terdiri atas amilosa dan amilopektin. Pati ubi kayu mempunyai sifat yang unik dan flavor netral. Karena hal inilah banyak industri pangan yang memanfaatkan ingredient dan aditif pada ubi kayu. Bahan dan alat pembuatan pati ubi kayu. Pertama, bahannya adalah ubi dan air. Alatnya yaitu pisau, wadah, kain saring, dan parutan. Lalu, proses pembuatan pati. Pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Kedua, bersihkan ubi kayu lalu dikupas dan dipotong dengan ukuran yang mudah untuk diparut. 3. Ubi kayu yang telah dipotong dicuci kembali lalu ditiriskan. 4. Ubi diparut lalu diletakkan di wadah aqua gelas berukuran 225 ml. 5. Ubi yang telah diparut diberi air dengan perbandingan 3:1. Ubi yang saya gunakan untuk membuat pati lebih kurang sebanyak 1 kg. Saya mendapatkan ubi yang diparut sebanyak 2 gelas aqua cup berukuran 220 ml. Lalu saya menggunakan air PDAM. Saya mendapatkan parutan ubi sebanyak 2 cup aqua, oleh karena itu saya menambahkan 6 cup air aqua sesuai dengan perbandingan 3:1. Setelah ubi yang diparut dicampur dengan air, aduk parutan ubi dan air. Kemudian saring menggunakan kain saring. Kain saring yang saya gunakan adalah serbet. Pastikan tidak ada lagi pati yang tersisa. Dengan cara menambahkan air pada ampas parutan ubi dan perhatikan apakah airnya sudah jernih atau belum. Jika sudah jernih, maka patinya sudah tidak ada. 7. Tunggu hingga endapan pati terpisah dengan air di atasnya. Air di bagian atas dibuang dan diganti, lalu pati dicuci dan diaduk dengan air kembali. Pencucian endapan pati dapat dilakukan sebanyak 3 kali atau sampai pati bersih. 8. Pati dipisahkan dan dapat dijemur pada esok harinya. Hasil dan pembahasan. Karakteristik pati yang saya dapatkan yaitu warnanya putih, teksturnya sedikit kasar, sedikit berbau apek, dan seperti tepung pada umumnya. Jumlah pati yang saya dapatkan lebih kurang sebanyak 2/3 aqua gelas. Pada proses pengeringan pati, suhu pada tempat tinggal saya sebesar 29 derajat, kelembaban 78%, dan kecepatan angin 9,3 km per jam. Faktor-faktor pembuatan pati yang akan mempengaruhi kualitas pati. 1. Pemilihan ubi kayu yang bagus. Pemilihan ubi kayu yang bagus tentu akan mempengaruhi kualitas pati. Semakin bagus ubi kayunya, maka bagus pula pati yang dihasilkan. Hal tersebut juga untuk menghindari rasa pahit dan keracunan yang disebabkan oleh asam cyanida yang ada dalam ubi kayu. Yang kedua, pengupasan dan pencucian ubi. Ubi kayu harus dikupas secara bersih dan dicuci secara bersih agar kotoran tidak menempel pada ubi, dan ketika pembuatan pati tidak ada kotoran yang tersisa di dalamnya. Lalu ketiga, pengeringan pati. Pati harus dikeringkan secara benar. Kadar air yang terlalu tinggi akan memudahkan tumbuhnya jamur atau cendawan dan menimbulkan bau yang tidak disukai seperti bau apek pada pati ubi. Oleh karena itu, pati ubi harus benar-benar dikeringkan dengan baik agar mendapatkan hasil pati yang optimal. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah 1. Karakteristik pati ubi berwarna putih, sedikit kasar, sedikit berbau apek. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kualitas pati, yaitu pemilihan ubi, pengupasan dan pembersihan ubi, lalu pengeringan pati ubi. Lalu yang ketiga, pati yang didapat dari proses pembuatannya. Dari lebih kurang sebanyak 1 kg ubi kayu, saya mendapatkan pati sebanyak lebih kurang 2/3 aqua gelas berukuran 220 ml. Judul kedua, pengujian parsial karakteristik fisik dan fungsional pati sagu komersial. Bahan dan alat yang digunakan yaitu bahannya pati sagu komersial sebanyak 100 gram, lalu dibagi 2 menjadi 50 gram dan 50 gram. Lalu alatnya kulai, kompor, pengaduk, panci atau wadah pemanas, sendok panjang atau sendok kei,
dan saringan santan. Cara pengerjaannya yaitu amati pagi sagu komersialnya. Ayak pati sagu menggunakan saringan santan, lalu bagi dua pati sagu komersial menjadi dua bagian sebanyak 50 gram 50 gram. Satu bagian dipanaskan di atas kuali atau digongseng sekitar 15 menit. Lalu ditambahkan air sebanyak 4 kali jumlah pati. Jika pati sagu komersial sebanyak 50 gram, maka ditambahkan air sebanyak 250 gram dan diaduk secara merata di kuali hingga menjadi gel. Untuk bagian yang satu lagi, langsung ditambahkan air. Lalu diaduk dalam kuali sampai membentuk gel. Karakteristik pati sagu komersial yang dapat saya lihat adalah: 1. Memiliki warna putih. 2. Memiliki tekstur yang halus. 3. Saat diayak terdapat beberapa pati yang tertinggal dan tidak lolos dari ayakan. 4. Pati sagu yang telah diayak memiliki tekstur yang lebih lembut dari sebelumnya. Perbedaan pati yang dipanaskan terlebih dahulu dengan pati yang tidak dipanaskan. Pada pati yang dipanaskan terlebih dahulu, gelnya berwarna coklat kegelapan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjadi gel sekitar lebih kurang 8 menit. Lalu memiliki tekstur kental yang mudah terpisah. Lalu pada pati yang tidak dipanaskan, gelnya berwarna bening kecoklatan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjadi gel sekitar lebih kurang 3 menit dan memiliki tekstur yang sangat lengket dan sangat sulit untuk dipisahkan. Sekian dari hasil praktikum saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.